في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah para pemirsa MTA berhenti sejenak dan bertanya, berapa banyak nikmat yang kita rasakan hari ini tanpa pernah kita minta? Dan berapa besar rasa aman yang kita nikmati tanpa kita sadari? Kita bangun pagi dengan tubuh yang utuh, rumah yang tenang, dan hati yang tidak diliputi ketakutan. Namun seringkali nikmat terbesar itu justru luput dari rasa syukur. Nikmat aman ketika perut kenyang dan hati tentram. Sesungguhnya kita sedang berdiri di atas dua nikmat agung yang menjadi pondasi kehidupan manusia. Banyak orang rela menukar harta demi rasa aman, tetapi kita justru menerimanya setiap hari, tanpa sadar, tanpa hitung, bahkan tanpa bersyukur. Nikmat sering terasa biasa sampai ia dicabut, dan rasa aman baru disadari nilainya ketika ketakutan mulai mengetuk pintu kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan dalam program Gema Ramadan bersama saya, Arif Rahman Hakim. Ramadan adalah bulan di mana getaran kerinduan jiwa, kobaran semangat rohani, dan kehangatan iman meningkat. Hari-hari yang terus berlalu menjadikan gejolak spiritual semakin meningkat, hingga nikmat spiritual sendiri yang menarik nikmat jasmani yang menjadikan perasaan aman dan nyaman dalam setiap kondisi dalam beribadah. Pengorbanan yang kita lakukan sekarang akan mendapatkan ganjaran yang akan menjadi sumber keberkatan baik untuk kita dan untuk keturunan kita nanti. Hari ini kita akan merenungkan satu surah dari Al-Quran yang mengajak kita memahami tentang nikmat dan rasa aman. Surah yang akan kita renungkan adalah surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Untuk melekatkan hati orang-orang Quraisy, untuk melekatkan hati mereka kepada perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Maka seharusnya mereka itu menyembah Tuhan rumah ini, yang telah memberi mereka makan di waktu lapar dan telah memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Pemirsa MTA dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan beberapa ayat surah Quraisy. Sekarang, mari kita merenungkan maknanya. Li'ila fi Quraisy. Pada ayat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa lam dalam kata li'ila fi memberitahukan kepada kita bahwa ada suatu penghilangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada dalam susunan bahasa Arab, kata itu dimulai dengan huruf. Setiap kalimat dalam bahasa Arab itu dimulai dengan isim atau fi'il. Sehingga jika dimulai dengan isim, struktur kata menjadi mubtada dan khabar. Sedangkan jika dimulai dengan fi'il, struktur kata akan menjadi fi'il dan fa'il. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa jika dimulai dengan huruf, berarti ada sesuatu yang hilang atau tersembunyi. Seperti dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang diawali oleh huruf ba, yang secara kaidah bahasa Arab jelas sekali bahwa pasti ada yang hilang. Yang berhubungan dengan ba, yakni aqra'u atau asyra'u, yang artinya aku baca dengan nama Allah atau aku mulai dengan nama Allah. Begitu jugalah dengan li'ilafi ini. Dalam ayat ini, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan
bahwa surah ini memiliki hubungan dari surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Bisa dikatakan bahwa surah ini merupakan sambungan dari surah Al-Fil. Di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa ada 3 maksud utama para pemilik gajah. 1, untuk menghormati Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk memuliakan Ka'bah. Dan yang ketiga, untuk menyelamatkan kaum Quraisy. Karena di antara mereka lah akan lahir sang pembawa agama, yaitu Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena keutamaan kaum Quraisy sendiri. Li'ila fi Quraisyin, untuk melekatkan hati orang, untuk menciptakan cinta dalam hati orang-orang Quraisy, maka Allah Ta'ala merasa perlu untuk menghancurkan Ashabul Fil, yaitu para pemilik gajah. Dalam ayat selanjutnya ditegaskan bahwa nikmat keamanan Quraisy yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan menjaga ila fihim rihlatas syita was-saif, untuk melekatkan hati mereka kepada perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Jalur perdagangan mereka baik di musim dingin ataupun di musim panas. Bagaimana kaum Quraisy berada dalam dilema yang sangat dalam ketika jalur perdagangan mereka memiliki banyak kendala. Kaum Abrahah yang siap menerjang dan musim ekstrim yang tidak mendukung mereka. Selanjutnya, setelah menyebut nikmat keamanan dan rezeki, Allah Ta'ala berfirman, "Falya'budu rabba hadzal bait." Maka seharusnya mereka itu menyembah Tuhan rumah ini. Allah Ta'ala menjaga kedudukan dan kehormatan kota Mekah di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Dan yang ketiga, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi mereka makan di waktu lapar dan telah memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Allah Ta'ala menjaga stabilitas sosial kaum Quraisy. Semua itu adalah demi terpeliharanya lingkungan yang aman bagi kelahiran, pertumbuhan, dan misi Rasulullah SAW. Jadi, nikmat keamanan bagi kaum Quraisy itu adalah nikmat instrumental, bukan tujuan akhir. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa yang pertama, nikmat besar menuntut tanggung jawab besar. Yang kedua, kaum Quraisy seharusnya meninggalkan kesombongan, meninggalkan penyembahan berhala, tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Namun, bagaimana sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar kaum Quraisy justru menolak Rasulullah SAW, meskipun hidup dari nikmat yang Allah sebutkan sendiri dalam surah ini. Merenungkan apa yang terjadi di zaman dahulu yang merupakan pelajaran yang disampaikan untuk kita pelajari oleh Al-Quran. Saat ini adalah bagaimana kita bersyukur atas nikmat aman dan makmur, bukan tanda keridhaan mutlak, di mana negara aman, ekonomi stabil, dan teknologi yang maju. Kalau kita memiliki atau menilik dari penafsiran surah ini, semua itu tidak otomatis berarti Allah ridho. Tetapi bisa jadi ini adalah amanah, kesempatan atau ujian. Jika nikmat tersebut tidak membawa manusia kepada keadilan, kepada ibadah, dan kerendahan hati, maka ia bisa menjadi sebab kehancuran moral, sebagaimana kaum Quraisy dahulu. Sebagaimana kaum Quraisy, umat Islam hari ini juga memikul amanah agama, nikmat keamanan dan kemerdekaan beragama, bukan untuk kebanggaan kosong. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu sering menekankan bahwa Allah menolong suatu kaum selama mereka menolong agamanya. Jika tidak, nikmat dapat berpindah kepada kaum lain. Maka dari itu, apakah rasa aman yang kita miliki sekarang mendekatkan kita kepada Allah? Ataukah justru menjadikan kita lalai dan sombong? Apakah kita sebagai masyarakat menggunakan stabilitas ini untuk menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, menyebarkan nilai-nilai ilahi? Nikmat terbesar bukanlah aman dan kenyang, melainkan kemampuan mensyukuri keduanya dengan ketaatan. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu,
menjelaskan bahwa surah Quraisy ini mengajarkan bahwa satu, nikmat dunia selalu terkait dengan tujuan rohani. Yang kedua, keamanan dan rezeki adalah sarana, bukan tujuan. Jika manusia menikmati nikmat tetapi menolak kebenaran, maka nikmat itu dapat dicabut. Sejarah kaum Quraisy adalah cermin bagi setiap bangsa yang merasa aman, tetapi lupa kepada Tuhan pemilik keamanan itu sendiri. Seringkali kita mengira nikmat terbesar adalah kelimpahan harta atau luasnya kekuasaan. Namun surah Quraisy mengingatkan bahwa sebelum semua itu ada dua nikmat yang jauh lebih mendasar. Rasa aman dan kecukupan hidup. Tanpa keduanya, manusia tak mampu menata kehidupan, apalagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah Ta'ala menyebut bagaimana kaum Quraisy dijaga dalam perjalanan dagang mereka dan dilindungi dari ketakutan. Nikmat itu datang bukan semata karena keutamaan mereka, melainkan karena rencana ilahi yang lebih besar. Dari lingkungan yang aman itulah kelak lahir pembawa risalah terakhir. Keamanan dan kesejahteraan ternyata bukan tujuan akhir, tetapi jalan bagi tegaknya kebenaran. Dalam kehidupan kita hari ini, apakah nikmat ini mendekatkan kita kepada Allah atau justru melalaikan? Ketika hidup terasa aman dan kebutuhan terpenuhi, sudahkah hati kita tunduk kepada Tuhan yang memberi semua itu? Atau jangan-jangan kita hanya menikmati nikmatnya tanpa mengenal pemilik nikmat tersebut? Sebab nikmat yang tidak melahirkan syukur perlahan bisa berubah menjadi sebab kelalaian. Pemirsa yang dirahmati Allah, menariknya Ramadan dan puasa justru hadir untuk menyadarkan kita akan nilai dua nikmat ini. Di bulan Ramadan, kita menahan diri dari makan dan minum, bukan karena tidak mampu, tetapi karena diperintah. Rasa lapar yang sementara itu menjadi cermin halus dari firman Allah yang memberi mereka makan dari kelaparan ketika diajak merasakan walau sejenak betapa berharganya nikmat yang selama ini kita terima tanpa disadari. Demikian pula dengan rasa aman. Ramadan hanya dapat dijalani dengan khusyuk ketika lingkungan relatif aman. Aman dari konflik, aman dari ketakutan, aman dalam beribadah. Surah Quraisy mengajarkan bahwa ketenangan adalah prasyarat ibadah. Dan ketika aman itu ada, tanggung jawab spiritual pun meningkat. Puasa Ramadan tidak berhenti pada lapar dan haus. Ia bertujuan membentuk takwa, kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Ramadan menjadi latihan intensif agar nikmat dunia tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru mengantarkan kita kepadanya. Bagi kita hari ini refleksinya jelas. Jika kita mampu berpuasa dengan tenang, itu karena nikmat aman. Jika kita berbuka setiap hari, itu karena nikmat rezeki. Jika semua itu ada, maka kewajiban kita bukan sekedar menahan lapar, tetapi menumbuhkan syukur, kepedulian, dan ketaatan. Surah Quraisy dan Ramadan bertemu pada satu pesan inti. Nikmat bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk menguatkan hubungan dengan Allah Ta'ala dan sesama manusia. Semoga Ramadan menjadikan kita bukan hanya orang yang berpuasa, tetapi hamba yang sadar bahwa setiap suap saat berbuka dan setiap malam yang aman untuk beribadah adalah undangan lembut untuk semakin dekat kepada Tuhan, pemilik semua nikmat. Mari kita diam sejenak, menghadapkan diri kepada Allah, seraya berdoa. Ya Allah, Tuhan pemilik rumah suci ini, Engkaulah yang memberi kami rasa aman dari ketakutan dan mencukupkan rezeki kami di saat kebutuhan, agar menyembah-Mu atas nikmat, aman dan cukup, maka jadikanlah kami hamba yang tidak lalai oleh nikmat, tidak sombong karena kecukupan, dan tidak jauh dari-Mu karena rasa aman. Ya Allah, jangan Engkau jadikan nikmat yang Engkau anugerahkan sebagai sebab kelalaian dan pengingkaran.
tetapi jadikanlah ia jalan menuju syukur, ketaatan, dan ketundukan yang tulus kepadamu. Ajarkanlah hati kami untuk mengenali nikmat sebelum ia dicabut, mensyukurinya sebelum ia berlalu, dan menggunakannya sebelum kami diminta pertanggungjawaban. Ya Allah, peliharalah keamanan kami dalam iman, cukupkan rezeki kami dengan keberkahan, dan ikatlah seluruh nikmat hidup kami dengan penghambaan yang benar kepadamu. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan surah Al-Quran lainnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.